Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Damanhuri JK, mata anallah fi tuli hayatih wa kassarallahu bi amsalih. Yang sama-sama kita hormati guru besar kita Kiai Haji Muslih, yang terhormat Kiai Haji Yazid, yang terhormat Kiai Haji Syarif juga hadir. Wabil khusus juga yang paling jauh kayaknya Kiai Haji Misfala Yusuf Al Cipanasi. Alhamdulillah beliau pakai motor kemarin 2,5 jam. Kalau nggak pakai motor sampai sini jam 2. Juga yang terhormat kakak senior kita yang paling sudah tidak muda lagi, Kak Hayati. Mana ya tadi? Udah ada kayaknya di dalam ya, bagian dapur. Juga saudara-saudara saya yang bisa hadir pada kesempatan siang, pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi ini bisa hadir bersama-sama dalam rangka halal bihalal keluarga besar alumni Darul Rahman. Dengan halal bihalal kita tingkatkan tali silaturahmi dan kepedulian terhadap sesama. Alhamdulillah ini temanya, mudah-mudahan bisa membawa kita kepada apa ya, silaturahmi yang berkesinambungan, amin. Yang terhormat Ketua Panitia Sohibul Wilayah Ustadz Bubun Hasbullah, mana ini? Oh ada, ya. Beliau yang Gus Au. Ya. Ini Gus Au juga ada di sebelah. Gus Awi, siapa yang nggak kenal? Ya ibu-ibu sekalian yang berbahagia yang sudah tidak muda lagi yang saya hormati. Kita bersyukur alhamdulillah pagi ini, mudah-mudahan tentunya kegiatan yang sangat baik ini, kegiatan tahunan halal bihalal kita di rumah guru kita, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesempatan dan keberkahan buat kita, amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam karena waktu berjalan terus, panas sudah mulai, dan mari sama-sama kita buka dengan baca surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan saudara-saudara kita yang sedang di perjalanan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Fatihah yang selanjutnya kita khususkan untuk Sahibul Bait, guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan bersama keluarga, bersama Umi, bersama anak dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Gak apa-apa, Fatihah yang ketiga buat saudara kita yang aktif banget hadir. Hari ini mestinya beliau hadir, tapi Allah sudah lebih sayang lagi kepadanya, yaitu Ustadz Agus, Allah yarham, Ustadz Agus Surya. Mudah-mudahan
tentunya Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ternyata saudara kita banyak yang kurang sehat. Haji Abdul Karim yang punya wilayah Sukabumi, Parung Kuda, dan siapa lagi? Biar Fatihahnya ini kita baca. Ustaz Abdul Muin, Hamzah Wahab, Likur. Oh, Cecep Hamzah juga. Pokoknya semua alumni senior yang muda, yang tua, yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita dan mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, dari awal sudah baca zikir, tahlil dan sebagainya, maka sekarang tinggal kita bikin acara yang selengkapnya. Untuk selanjutnya secara resmi sambutan dari Ketua Panitia Ustaz Bubun Hasbullah, kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratul kiram, hadratul azza, abina sahibul bait, Kiai Daman Khuri jika matana Allah tulah hayati Al-Mukarram wal Mutaram Kiai Haji Muslih. Alhamdulillah beliau berkenan hadir dengan segala agenda yang padat luar biasa. Kemarin kita dapat konfirmasi lebih awal, bahkan beliau sempat hadir. Alhamdulillah semua dibatalkan untuk kita ini, alhamdulillah ya. Bahkan kita langsung dari pertama langsung kasih sambutan aja dah biar cenglong ya. Alhamdulillah. Kemudian abang kita Kiai Haji Syarif, Kiai Said dan para masyayikh, para asatid, Kak Hayati, alhamdulillah beliau hadir. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kami atas nama Iqdar, alhamdulillah telah ini merupakan anugerah dari Allah, kami syukuri mendapatkan wasilah untuk berproses menjadi penyambung silaturahmi para asatid, para guru, para ashab, semua para ikhwan ikatan alumni Darul Rahman. Tentu ini merupakan anugerah tersendiri bagi kami dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dalam silaturahim, senantiasa diistiqomahkan dalam menyambung persaudaraan sebagaimana amanah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatid wal asatidah, tidak panjang hal yang telah kami sampaikan, hanya kami mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat wa bi alaihi nanju minal baliyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadat
وعلى آله وأصحابه نجوم النيرات أما بعد. علماؤنا الأفاضل وأساتذتنا الأعزاء وجميع الحضور حفظكم الله. وأخص بالذكر فضيلة المكرم سعادة الفاضل صاحب البيت الدكتور Kiai Haji Damanhuri JK, Fadilatul Mukarram yang saya hormati, yang saya lihat stylenya agak beda sekarang ini. Fadilatul Mukarram Kiai Haji Yazid Dr. Andes Kiai Yazid Tayyib yang saya hormati, Akhil Karim Al-Ustaz Heri Syafa yang stylenya juga berbeda, Ustaz Misfalah jauh-jauh dari Cipanas, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rashid yang dijuluki dengan Engkong. Sampai ini periodenya pra satu. Ibu Nyai semua yang ada di depan ini, Ibu Nyai Kiai Haji Damanhuri yang saya hormati, kakak kita DR1 Al-Ustadzah Hajah Kak Hayati yang saya hormati, dan semua para ibu nyai yang saya hormati, dan para asatid yang lain Sohibul Bait yang saya hormati, Ustadz Bubun Hasbullah, Kiai Haji Said yang saya hormati. Mohon maaf tidak menyebut semuanya satu persatu, namun pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqdar Depok bisa melaksanakan halal bil halal yang bekerja sama dengan Lintas, ya, Lintas Aldara. Memang Lintas Aldara ini adalah selalu bekerja di balik layar. Dia tidak perlu brand, tidak perlu nama Lintas Aldara. Memang hanya sekedar grup BA kok, ya, Lintas Aldara ini. Namun pada hakikatnya Lintas Aldara ini selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu kegiatan inti daripada kegiatan-kegiatan Iqdar. Perlu saya soroti, saudara-saudara sekalian, mungkin nanti ini direkam ya? Direkam, kalau nanti direkam. Langsung silakan. Ini saya melihat menyoroti saya Iqdar pusat. Kok kelihatannya kegiatan-kegiatan di Dar Iqdar ini, alumni Darul Rahman ini parsial, gak bisa menggaung besar begitu. Kemana Iqdar sekarang? Yang selama ini kita ini alumni Darul Rahman ini cukup tua, cukup lama, ya. Sekarang saja alumni kemarin, kelulusan kemarin ini kalau tidak keliru 40 berapa dinar? 43. Umur seseorang itu menjadi dewasa itu 40. Nabi Muhammad SAW diutus umur 40. Karena umur 40 itu sudah cukup dewasa. Lah Iqdar Darul Rahman, Ikatan Keluarga Besar Darul Rahman ini sudah umur 40, kok kegiatannya parsial-parsial seperti ini? Ini Iqdar Depok aja, mana anak Depok yang datang? Ustaz, kok jangan-jangan ketua panitianya doang ini? Hah? Iya, oh iya, mohon maaf. Nah ini ke depan ini harus tolong direspon oleh Iqdar Pusat. Kita ini nggak pernah kayaknya mengadakan secara nasional gitu loh, ya kan? Sedangkan Iqdar ini alumni Darul Rahman ini secara SDM luar biasa, profesor bukan hanya doktor. Di UIN itu adalah anak Darul Rahman, Profesor Arskal itu buat profesor termuda. Itu anak Darul Rahman. Satu lagi ada siapa yang kayak? Yang dari Indramayu. Coba hebat, Indramayu ada profesor. Luar biasa anak Darul Rahman. Doktor sudah nggak terhitung. Tapi kemana itu semua?
Kok kegiatannya parsial seperti ini, gitu loh. Kemarin hanya pertemuan dengan Pak Kiai di Darul Rahman itu hanya formada. Bapak kan dilintas, di-share juga ke lintas kan. Orang-orang lintas juga bingung. Apakah ini ini undangan khusus kepada kiai-kiai yang punya pesantren, apa ini berlaku umum gitu. Sehingga kegiatan ini parsial seperti itu tidak bisa besar. Ini ada acara seperti ini. Ya, kegiatan ini hanya alhamdulillah ini berkat jud wal karam min akhina Kiai Haji Dr. Kedaman Huli, dan ini sudah kegiatan istiqomah. Kalau yang di sini sudah tidak dipertanyakan lagi. Jadi adalah sebagai masukan kepada Iqdar Pusat. Yang kita inginkan Iqdar Pusat ini ke depan independen, cari sosok-sosok muda yang potensial untuk membawa Iqdar maju ke depan. Ya, luar biasa kalau SDM kita, doktor banyak, kiai-kiai banyak di kita ini. Maka dari itu nanti mungkin bisa kita bicara bersama-sama, duduk bersama-sama, bagaimana Iqdar ke depan mengadakan gaung untuk halal bihalal kegiatan apapun secara nasional minimal. Taruh di utara siap, taruh di JIS yang selama ini nggak dipakai karena yang resmikan Anies, nggak dipakai. Dan mungkin anak-anak Iqdar yang pakai nanti di sana. Di GBK juga bisa. Dan bukan hanya nasional kok, internasional. Ada di Amerika teman kita, ada di Malaysia teman kita. Makanya ayo ke depan kita ini duduk bersama, bagaimana tenaga-tenaga potensial anak-anak Darul Rahman yang biar maju ke depan. Tenaga-tenaga muda ini, kalau kita ini sudah tidak muda lagi gitulah. Hah? Ya kalau rambut sudah putih ini kan tidak muda. Susah banget ngomong tua. Ya artinya tidak muda lagi, artinya sudah tua, harus sadar. Kami ini generasi-generasi as-sabiqunal awwalun ini adalah siap untuk mendorong mereka generasi-generasi muda untuk maju tampil ke depan, untuk memajukan pondok kita pesantren Darul Rahman untuk ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak apa-apa nambah sedikit ya MC ya. Terus. Yang kedua, ayo saudara-saudara sekalian, kita ini jangan hanya slogan-slogan begini saja. Dengan halal bihalal kita tingkatkan tali silaturahim, kepedulian terhadap sesama. Ini jangan slogan-slogan saja. Tapi alhamdulillah, yang kayaknya saya lihat yang melaksanakan seperti ini itu adalah lintas, ya kan? Silaturahim lintas ini cukup bagus silaturahimnya. Namun saudara-saudara sekalian, kerjasama itu karena di antara kita ini banyak para asatidz. Pokoknya kalau sudah alumni Darul Rahman ini minimal menjadi MC bisa, minimal sambutan bisa, dan banyak penceramah-penceramah di DKI ini yang malang melintang itu banyak anak-anak Darul Rahman. Nah ini perlu kerjasama. Arti kerjasama kayak Zaid, kalau umpamanya saya undang ke utara siap datang. Jangan berkutik di Tangerang saja. Berani aja. Iya, berani aja. Makanya, ya kami dari utara siap datang ke selatan. Depok saya undang ke utara siap datang yang di Depok. Makanya selama ini saya sudah praktekkan, khususnya di tempat yang saya kelola sendiri. Kami pakai tenaga-tenaga semua dari Darul Rahman, seperti Dr. Muspik, Kiai Abidin, Agus Handoko, seperti Ismunandar. Semua itu yang saya pakai adalah keluarga Darul Rahman.
Karena dalam rangka kerjasama untuk mengangkat teman-teman kita ini harus mempunyai apa kata istri Ustaz Masuri dulu kalau ngajar di kelas itu self of belonging. You understand? Self of belonging. Artinya kita harus mempunyai loyalitas terhadap Nur Rahman ini. Kita harus bangga dengan anak-anak Nur Rahman kalau maju. Seperti Kiai siapa yang sekarang ceramahnya banyak bahasa Jawa, itu kok bisa viral internasional, bukan hanya go internasional itu. Gus Baha itu alumni Sarang. Karena anak-anak Sarang, alumni Sarang semua subscribe ya. Terus untuk Gus Baha. Akhirnya go internasional. Lah kalau ini kayak kita yang tampil muda, style muda ini gak kalah sebenarnya, potensial sekali. Kayak Musfi, banyak kisah ini terus kita. Kadang-kadang kalau kita teman kita yang apa namanya, yang nge-share dari teman kita, dilihat juga kagak, ya kan? Yang dilihat orang lain. Padahal kadang-kadang orang lain yang kita lihat kagum itu gak jelas. Iya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau cari guru, loyal kepada seseorang, itu harus melihat sanadnya. Syaratnya diantara kita berguru kepada seseorang itu cari guru yang bersanad. Usul enggak gitu loh. Kalau kita ini kan jelas. Ke Said muridnya siapa? Muridnya ke Syukron Makmun. Itu tanggapan masyarakat sudah beda. Dengan disebutkan namanya Pak Syukron Makmun, ini muridnya, itu sudah jaminan. Jelas sanadnya. Ya kan? Ke Romli, sanadnya kepada siapa? Sanadnya kepada siapa sampai? Sanadnya kepada Pak Syukron Makmun, semuanya sanadnya kepada Pak Syukron Makmun. Saudara-saudara sekalian, bukan harus kita ini tidak harus berceramah, tidak berdakwahnya. Dakwah itu hanya bukan ceramah. Ini yang kedua. Jadi ayo kita jalin kerjasama dalam semua lini. Ini kayaknya saya alumni Nur Rahman ini kayaknya giatnya kalau urusan umroh, urusan apa itu? Paling saya lihat itu saja. Di bidang lain kita nih nggak ada. Itu coba buktinya sekarang ini kita. Jadi saudara-saudara sekalian, ayo ke depan kerjasama. Ruhul Ma'had itu harus ada. Kalau maulid itu penuh sampai seperti kemarin itu, maulid di pondok sampai kita mau jalan nggak bisa di pondok itu sampai penuh nyeplak di pondok segitu, ada sekitar 20.000 jamaah datang. Pak, lah jelas, wong 3 pondok saja ki. 3 pondok DR1, DR2, DR3. Itu wali murid, datang semua wali muridnya karena anaknya nunggu di pondok. Anaknya yang pondok 1 yang datang ke maulid itu semua tetangganya satu mobil. Ya otomatis kalau jumlahnya murid sekarang 6.000, DR1, DR2, DR3 datang setiap 1 orang membawa 5 orang, tumplek pondok itu. Tapi berkah luar biasa, semuanya makan kebuli. Lah itu kegiatan pondok, bukan kegiatan alumni itu. Ya kan? Nah, kapan alumni bisa bergaul seperti itu? Alumni pondok pesantren Nur Rahman besar. Ayo Ustaz, sampean biasanya penggagas. PR kita untuk memberi masukan kepada kepada Ikdar Pusat yang katanya sebentar kapan lagi untuk mengadakan Kombes, untuk Mubes. Berapa tahun lagi ini? Sudah lewat, tapi belum diangkat ketua baru. Pilih yang independen, yang terbuka pikiran cakrawala pemikirannya untuk kemajuan kita bersama. Bisa bekerja sama dalam semua lini. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Terus gak apa-apa ya? Terus. Yang ketiga saya mau berbicara tentang internal Aldara. Aldara. Kita ini terus terang, lintas Aldara ini adalah sebuah komunitas campuran, ya kan? Ya di berapa saja masuk di Aldara. Adalah pada wadah silaturahim, wadah kebersamaan, wadah bekerja sama dalam senang dan susah. Itu tempatnya di Aldara. Kadang-kadang ada yang merasa minder untuk bergaul ke Maidah, bergaul ke Formada. Inilah tempatnya Aldara. Di sini tempatnya. Kita hidup kita rangkul bersama-sama di Aldara ini. Namun kalau di Aldara ini selama ini terjadi mungkin perselisihan, terjadi ada gesekan-gesekan, itu hal yang biasa. Jangan kaget seperti itu. Jangankan begitu, di masjid tempatnya. Ya, kadang-kadang tempat musuhan itu di masjid. Ada tempat organisasi sebenarnya, perkumpulan seperti ini itu hal yang biasa. Jadi yang harus kita mensikapi ini adalah saling lapang dada, saling memaklumi, saling memaafkan. Jangan sampai ada di dalam hati ini perasaan sinis, perasaan dendam, perasaan ini dihilangkan semua. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan hanya wajah saja kelihatan tersenyum, tapi di dalam hatinya nyelkit. Itu gak bisa. Saudara-saudara sekalian, di dalam agama ini gak ada perintah minta maaf, tuh gak ada. Yang ada fa'fu wasfahu, maafkan dan lapang dada, berdamai. Muliaan mana orang yang minta maaf dan yang memberi maaf? Bu, saya manggil ibu aja. Bu, Ibu Nyai. Lebih mulia mana minta maaf dan memaafkan? Memaafkan. Meminta maaf itu bagus, namun lebih bagus meminta memaafkan. Man tarakal mira wa huwa mukhti'un banallahu lahu baitan fi rabbil jannah. Barang siapa yang mau berdamai, minta maaf, meninggalkan perselisihan sedangkan dia salah dan dia minta maaf, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti rumah di surga tingkat yang paling rendah. Pak, surga yang paling rendah itu 1000 kali lipat rumah yang paling bagus di dunia. Dan wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun, barang siapa yang meninggalkan perselisihan, memaafkan orang lain sedangkan dia benar, banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Ada yang mengatakan fi alal jannah, rumah yang paling bagus di surga. Jadi mengalah, ya itu yang hebat. Makanya saudara-saudara sekalian, ada seorang waliullah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berziarah, Rasul langsung dia mengucapkan salam kepada Rasul, ini wali. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Langsung dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Ada orang baru datang yang bernamanya As-Sayyid Hamid bin Umar Al-Hamid. Baru datang, dia duduk di belakang,
Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada waliullah ini. Semua orang bertanya, ini amalan apa yang diamalkan oleh waliullah ini? Kok sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam kuburnya dia datang, Rasul mengucapkan salam. Semua orang bertanya, amal apa yang Anda lakukan? Ternyata Sayyid Hamid bin Umar Al-Hamid ini dia punya amalan, katanya dia bilang, saya setiap malam minta maaf sama istri saya dan saya memaafkan istri saya. Bisa sampai nanti malam. Jadi setiap malam selalu minta maaf sama istrinya. Wahai istriku, saya minta maaf, mungkin saya tadi telah menyakiti, sudah apa namanya, hak-haknya belum saya penuhi. Mungkin saya tadi tidak bersama-sama, saya sendiri, sedangkan Anda belum, kan gitu. Minta maaf dan selalu memaafkan istrinya setiap hari. Amalnya itu saja. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam. Ini mulianya orang-orang yang memaafkan di antara kita. Jadi saudara-saudara sekalian, ayo pasca halal bihalal ini 0 to 0, 0 ke 0. Kita kembali seperti dulu lagi. Aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau terjadi perselisihan itu adalah hal yang biasa. Pernah terjadi perselisihan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah. Jadi terjadi perdebatan. Saking keselnya Abu Dzar Al-Ghifari ini, ya Ibn Sauda, manggil begitu, anta tukhtiuni, anaknya orang Negro, anaknya orang hitam, kamu menyalahkan saya, kata Abu Dzar. Bilal kaget, dia menjelek-jelekan ibuku. Marah Bilal, faqama Bilal ghadbanan, marah Bilal dan wallahi la arfa'annaka hadzal amra ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya akan kasih tahu sama Rasul. Fafa'ala. Lalu dia mengasih tahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung wajahnya Rasul marah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Engkau dikatakan Ibnu Sauda? Ya Rasul. Maka dipanggil Abu Dzar Al-Ghifari. Benar itu kau lakukan kepada Bilal, kau mengatakan ya Ibnu Sauda? Iya ya Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna fika al-jahiliyah. Sesungguhnya di dalam hatimu itu masih ada tradisi jahiliyah, rasis. Minta maaf kepada Bilal. Keluar dari masjid nangis. Abu Dzar Al-Ghifari nangis, lalu memanggil Bilal, ketemu dengan Bilal. Ya Bilal, minta maaf. Sudah saya maafkan, kata Bilal. Inilah Bilal, hatinya suci, hatinya bersih. Sebelum engkau minta maaf, aku sudah maafkan. Akan tetapi nggak cukup itu, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Fawada'a khaddahu 'ala turab. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari ini pipinya ditaruh di tanah. Kata Abu Dzar, la arfa'u ra'si hatta tata'u. Ya Bilal, saya nggak akan mengangkat pipi saya ini kecuali engkau menginjak pipi saya. Bilal nggak mau. Kalau sampean kira-kira gimana? Ada orang jahilin sampean, dolimin sampean, lalu pipinya ditaruh di tanah, suruh injek. Tangga itu. Tapi Bilal hatinya bersih. Bukan diinjek oleh Bilal, akan tetapi oleh Bilal dicium pipinya.
dicium pipinya Abu Dzar Al-Ghifari, lalu berpelukan, nangis sama menangis. Itulah hati yang bersih. Oleh karena itu, ayo di antara kita ini pasca Ramadan ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai, tinggal mensucikan di antara kita. Jangan sampai ada di antara kita ini urusan-urusan remeh-temeh, yang hal-hal yang kecil yang enggak perlu dipermasalahkan itu dijadikan ganjalan dalam pergaulan kita ini. Inilah yang saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu Nyai semuanya. Saya simpulkan sekali adalah masukan buat Iqdar ke depan. Jangan kegiatan-kegiatan parsial yang dilakukan oleh Iqdar. Kemana Iqdar? Yang seharusnya kita ini umur pesantren Darul Rahman ini sudah 43 tahun, kok masih begini-begini saja, nggak nampak kegiatan-kegiatannya. Yang saya harapkan ke depan minimal nasional walaupun tidak internasional. Yang kedua, kerjasama di antara kita. Yang ketiga adalah ayo kita zero kembali kepada seperti kita dahulu. Kita masih seperti yang dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya alumni Darul Rahman kalau udah megang mic udah susah lepasnya. Lupa. Syarat orang yang beriman wal afina anin nas, kan begitu katanya. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan menyentuh hati kita semua. Amin. Ada pertanyaan terakhir, Umi Kiai Muslim lagi malam, beliau minta maaf nggak? Ya kita tanya yang benar, jadi jangan sampai kasih tahu minta maaf ya. Oh iya, alhamdulillah. Jadi Haji Romli harus minta maaf ntar malam. Wah. Enggak masuk ke pengurus. Enggak ya? Baik, kita lanjutkan. Ada istilah selayan canda ini. Waktunya jam 11.18 menit ini. Biar sebelum zuhur itu jam 12 kurang 10 menit ya. Biar kebagian dah. Kalau 10 menit berapa orang nih ya? 1, 2, 3, ya 7 menit dah. 7 menit singkat, padat, berisi lah untuk kita. Yang pertama, yang dari jauh dulu dah, 2 jam setengah naik motor. 2 jam, luar biasa. Motor aja 2 jam, bagaimana mobil? Ya gitu. Ya, kami persilakan kepada Ki Haji Mispalah Yusuf Al Cipanasi. Sekalipun panas tapi dingin hatinya dan wilayahnya juga dingin ya. Ya, kepada beliau kami persilahkan dengan waktu yang sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru saya semua, para kiai, para asatid, wabil khusus sahibul bait Dr. Kiai Haji Damanhuri JK, dan yang lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ibu-ibu nyai yang mudah-mudahan tetap solehah, dan bapak-bapaknya juga soleh, amin insyaallah. Sebenarnya saya itu tanggung, disebut senior kemudaan, kalau disebut junior juga ketuaan. Jadi nggak apa-apa, khairul umuri awsatuha. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini membawa keberkahan. Tadi alhamdulillah saya berangkat dari Cipanas pas 7.30 dan sampai sini tanda tangan itu
9.30. Jadi 2 jam ya. Saya dalam hati ingin memaksakan, artinya harus hadir di acara ini, karena saya dari mulai beberapa tahun yang lalu mengikuti grup alumni Darur Rahman. Mungkin ada sekitar 15, satu angkatan aja 3 grup ya, grup selengean, grup asatidnya, malah grup ibu-ibu saya dimasukin juga. Katanya Kang Haji buat ngontrol aja ibu-ibu, takut macem-macem ya. Dan grup-grup yang lain. Dan ada juga grup yang idealis, berantem dulu. Akhirnya saya keluar dari situ, nggak mau. Ya, jadi pada egois. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan grup Aldara, grup ini paling nyaman. Ya, paling nyaman meskipun kelihatannya saya itu jadi tanggung, seperti ya. Saya tadi tanggung. Alhamdulillah paling nyaman. Ya, wasilahnya beberapa waktu yang lalu saya diajak dan dimasukkan ke grup. Awal-awalnya nggak komen, takut salah gitu kan ya, karena senior semua. Tapi alhamdulillah welcome semuanya. Mudah-mudahan Aldara walaupun bukan Iqdar tadi Pak Kiai mengatakan, tapi mudah-mudahan dari Aldara ini kedepannya menasional ya. Aldara ini terus solid dan mudah-mudahan kita tetap jaga silaturahim. Yang selanjutnya pada hari ini juga saya sangat berbahagia karena mungkin baru hari ini atau tahun ini saya bisa menghadiri acara halal bihalal Aldara yang mudah-mudahan menjadikan wasilah kita dipanjangkan umur dan diluaskan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana dikatakan bahwa hanya silaturahim yang pahalanya, yang balasannya dikontani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat diberikan balasan tapi enggak kontan. Puasa diberikan balasan enggak kontan juga. Sedekah diberikan balasan enggak kontan juga. Tapi alhamdulillah silaturahim balasannya kontan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini mendapatkan rizki masing-masing 100 juta. Atau kurang Ibu? Ya 125 lah masa saudara. Ya, 125 juta mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ini cepet banget ini. Iya. Kata Kiai nggak mau kecepatan, nggak mau kelambatan, nggak mau 1, nggak mau 4. Makanya beliau mah 2 aja cukup. Jangan ditafsirin kemana-mana ya. Yang selanjutnya ini biar ada ceritanya ya. Kan kita coba dengar di medsos doang bahwa Mbah katanya udah. Barakallahu lakum. Nah itu maksudnya. Ya kita pengen dengar bagaimana antara dulu dan sekarang. Ya iyalah. Pak Haji, kami persilakan dengan segala hormat. Ya biar yang lain pada ngiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar Ki Muslim ngiri. Gawat itu gawat. Ada istrinya mau ngepelin. Lapar hatta kafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau ngisi tausiah panjang lebar karena memang gratisan. Saya ini membuat profesional. Semua ada ukurannya. Menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji. Ya Allah, ahlan wa sahlan Kiai Haji Abdul Syukur dan Bin Fatah. Ya. Monggo
Udah jangan lama-lama, ganggu juga. Udah makan dulu, nggak apa-apa sono. Menyambung apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muslih, dan tadi ditambahin cakep tuh sama yang dari Cipanas Kiai Haji Misbala. Kali ini saya ingin meminta maaf pertama kepada Kiai Haji Damanhuri. Ini ada ceritanya. Dulu waktu di pondok zamannya Betul itu masih pakai papan. Saya ini latihan kehadiran, puasanya pati geni dari maghrib sampai maghrib, 6 orang sama Kiai Haji Damanhuri. Yang lain tahu kemana gue udah lupa. Selesai maghrib buka, malamnya dicoba mempan apa kagak gitu. Ini curangnya beliau, saya ini paling dibully dulu. Patah juga tukang bully saya. Dia bilang, Jawa lu duluan ya. Gua ingat banget nih lagunya. Saya nggak nyangka mau jadi kiai gitu. Bandelnya bukan main. Disuruhnya saya. Ya karena saya paling kecil, sekarang mau udah sama-sama gede gitu. Saya duluan tuh kursi ditumpuk sampai hampir nyentuh atap, disuruh duluan loncat. Ya bisa, saya hebat gitu. Kedubuk gitu kan bunyi. Rupanya Kiai Musta'im dan Kiai Antum udah mulai dengar. Begitu satu selesai, saya langsung tiduran ya. Yang kedua giliran Kiai Damanhuri, begitu loncat ya. Ini kiai kita nih, alhamdulillah. Saya kira bohongan. Ya. Yang nggak bisa gede tuh. Ya. B. Sumarno. BHS-nya di bawah nggak? BHS. Wadimor. Teman curhat saya ini. Lanjut sebentar ya. Begitu selesai, Pak Antum sama Kiai Musta'in datang buka pintu, lawan saya. Itu dia bawa kabel itu, kabel listrik. Pertama beliau jebret keluar, masuk kamar. Malam itu juga dibotakin. Untungnya saya pura-pura tidur. Padahal Kiai Musta'in tahu itu. Cuman beliau kenal paman saya, aman ini urusan Jawa sama Jawa. Selesai. Ini saya minta maaf ya, jadi menjebak. Yang kedua saya minta maaf seluruh anggota lintas. Saya minta maaf barangkali ada kesalahan dan ucapan itu sekedar bercanda. Semua yang dilintas, ini kasihan admin ya. Ini admin pakai tunggal segala gitu kan. Ini kalau mati siapa yang pegang itu? Ada dua. Ya kalau dua-duanya mati, bubar ini. Tambahlah admin satu lagi. Ya. Lu ngapain dirubah-rubah? Tiga-tiganya mati gimana? Iya, mati semua aja. Ya. Minta maaf dan saya berharap semuanya kompak ya. Sampai akhir hayat sehingga grup itu tidak ada lagi. Jangan ada sempalan buat apalah. Udah yang kemarin pada grup sempalan, ayo kembali ke lintas. Ngapain? Kita ini satu yang diikat oleh alma mater, punya emosional sendiri. Jadi kalau udah clash, maklum namanya sekian banyak. Disyukur dengan politiknya yang menggebu-gebu, saya ledekin dia anteng aja. Ya Anies sih. Kalau Prabowo, kalau ada Ganjar, ya biarin aja. Apa nggak kapok tuh yang kemarin? Ya. Bela mati-matian, ujung-ujungnya ragu-ragulan. Tinggal kita yang berantem. Yang terakhir saya minta maaf pada mantan cebong. Ya. Saya paling ngebully banget. Sampai dulu yakin keluar dari grup. Ya. Saya dikeluarin dulu ya sama Mugis. Habis itu dia keluar sendiri, jadi bunuh diri. Ya. Nah saya mah dimasukin lagi sama Sarif, orang temen gua. Ya.
Prabowo banyak temennya. Anies. Anies belum. Ya kalau mau berganti wajah silakan aja, yang mau Prabowo ya Anies. Kagak dapat apa-apa Ji. Utamakan lintasnya. Orang Jawa Ganjar. Saya apa yang kata Kiai Marno mau pilih, saya ikut beliau karena udah jadi pesantren dibangunin katanya. Ya. BHS mau udah di tangan. Ya. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengen dengerin hasil dari yang baru nggak keluar dirahasiain. Selamat datang kepada Ki Haji Sumarno Syafi'i, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bisa menyempatkan diri bersama kita karena pos 2-nya dekat, beliau di Seng. Aduh parah ini. Udah gitu kamera keduren lagi. Padahal masih ada waktu buat Kiai Sumarno juga, insya Allah ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram bil khusus sahibul bait Yai Haji Dr. Ahmad Damanhuri beserta keluarga, matta'anallahu bituli hayatih, Ya Haji Sumarno Syafi'i, para kiai-kiai yang lainnya semua, para asatid dan abang-abang, empok-empok di lintas Aldara khususnya ya. Walaupun ini Ikdar Depok ya, sebagai penyelenggara, mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita semua. Sebelumnya saya mau pantun dulu, boleh nggak? Paling enak nasi biryani, dimakannya bari ngedeprok. Semoga semua yang hadir di acara ini pulang-pulang dapat duit segepok. Lain duit maunya kenceng banget udah. Bapak Ibu sekalian, ya ini sebetulnya pertemuan yang intinya sebenarnya silaturahim. Ya. Kalau saya lihat ini lintas Aldara ini dari pandangan angkatan saya kan angkatan 11. Jadi angkatan 7 ini ya. Istilahnya 7 tahun kelulusan ya. Yang ketujuhnya kita. Dan salam ahlan wa marhaba Ustaz Jamaluddin Limbon LC MA. Fadol. Ya, jadi lintas Aldara ini sebetulnya lebih kepada ikatan hati, ikatan batin nih kayaknya ya. Kalau saya lihat semuanya ini yang memang dulu di pondok akrab, yang memang dulu di pondok dekat, yang memang dulu di pondok gaulnya ya, kuat satu sama lain. Nah memang ya tarikannya cukup kuat nih ke lintas, betul ya? Ya. Nah, saya ini angkatan 7 agak jauh sebetulnya nih lintas nih. Kebetulan ada abang saya, Bang Awi, ya, yang teman-temannya juga kita kenal dulu Iya, waktu saya masuk pesantren, abang saya keluar. Jadi kagak sempet bareng-bareng ya Bang Awi ya. Saya masuk, Bang Awi keluar. Tapi sama banyak para guru, saya dibilang begitu, ya ente jangan sirir kayak abang ente katanya. Jadi saya ingat banget itu loh, kata-kata sirir segala macam gitu ya. Tapi alhamdulillah yang penting kita mau dibilang sirir mau enggak, yang penting kita tetap jadi alumni yang bisa kumpul terus. Amin. Jadi sedikit saja ya zikroyat, nostalgia tuh ya. Kita di pondok itu masya Allah emang ya. Alhamdulillah saya bisa 6 tahun ya, dan beberapa juga mungkin 6 tahun itu masya Allah ujiannya banyak. Ya rata-rata tuh saya ngalamin dulu ujian kagak betah itu 3 tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3.
itu banyak ujian kagak betahnya tuh, betul ya? Kelas 6 dong. Mulai dari awal-awal kita masih junior tuh paling kagak betah karena disuruh-suruh mulu. Suruh ngambil nasi, suruh ngambil air. Apa-apa kita senior kan. Paling kagak bikin betah lagi kadang-kadang kalau kita mau pulang izinnya susah. Ya, sama Kismul Aman susah. Ya. Amran. Sama Kismul Aman. Gak dapet tanda-tanda tuh kagak bisa, dongkol banget tuh kita. Nah, mulai betahnya tuh rada betah dikit di pondok tuh udah mulai tahun ke-4, ke-5, ke-6. Karena udah jadi pengurus idariyin. Nah, baru mulai gitu ya. Ngalamin semua. Ya ala kulli hal, ya semuanya adalah nostalgia kita semua. Kita bersyukur di bawah bimbingan Syekhuna Kiai Haji Syukron Makmun, matta'anallah bituli hayatih. Ya beliau tuh Masya Allah, ya girohnya, semangatnya, pandangan politiknya juga tuh Masya Allah. Ya selalu memberikan banyak contoh teladan buat kita sekalian. Saya mewakili angkatan DR7 nih. Ya, alhamdulillah saya rombongan tadi bawa mobil, bawa emak-emak semua nih. Kebetulan ada emak-emak 4 orang dah tuh. Ya, biarin kita angkut dah. Mudah-mudahan pahalanya gede bawa emak-emak, amin. Ada Kak Zahro, ada Nenek Wati, ada siapa lagi nih? Rahma, Yanti, dan semuanya itu DR semua insya Allah. Bisa banget. Ya mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini memberikan keberkahan buat kita sekalian. Dan saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita doain biar naik lagi jadi dewan. Nyalon apa kagak? Ya kalau ke nyalon apa kagak bakal. Ketuaannya kita duduk aja kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Akhil kiram, ya Haji Dr. Taman Khuri, rekan-rekan sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi rasa hormat, cinta dan sayang saya. Alhamdulillah dari pagi hingga siang ini kita bisa bermuajah silaturahmi dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah. Dan Allah jadikan kita hambanya yang soleh dan soleha. Semoga amal bakti kita yang kita lakukan baik untuk pribadi kita, keluarga dan masyarakat insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan pesan pondok, perjalanan hidup yang paling mengasihkan, tidak pernah akan terlupakan dalam sejarah hidup kita. Kalau kita membuka masa kita di pondok, itulah perjalanan emas. Ketika sekarang kita sudah melewati dan sudah berada dalam perjalanan hidup bagian daripada masyarakat, tentu hal itulah yang menjadi bagian dominan kita langkah ke depan. Saya cuma pesen, tadi minta pesen yang muda-muda kalau belum kawin ya kawin lagi. Jangan sampai kalah sama Ustaz Yajid. Dia udah 3 kali atau 4 kali nih. Herannya sekali mati, 2 kali mati, 3 kali mati. Lah dianya kagak mati-mati. Berarti kita punya teman luar biasa. Sakti banget ini. Kita cari ramuannya apa yang melawan dia bisa kalah, nggak ada. Lalu biasanya kan kita orang laki kalah sama wadon. Dan dia orang laki bisa menang sama wadon, hebat luar biasa. Jarumnya lain jarum cap kuda. Maka kalau jarum cap kuda begitu, adem ayam tembakannya kencang sampai ngejerodok, sampai ember hancur semua. Alhamdulillah saudara, alhamdulillah kawan-kawan teman-teman, saya merasa bersyukur, terima kasih walaupun saya nggak ada di lintas dan tidak ada di mana-mana, tapi saya kemana-mana. Mau di lintas ke, mau di DR ke, mau di IDAR ke, yang penting alma mater itu tidak pernah kita hilangkan. Besar kecil, lama sedikit banyaknya kita, itu adalah bagian daripada sejarah perjalanan hidup kita yang kita nggak bisa lupakan. Masa silam adalah masa Prabowo,
Masa Jokowi adalah masa suram. Masa Ganjar ya kita masa bodoh. Yang jawab marah itu. Ya terserah. Yang penting masa depan kita Anies Baswedan. Masuk, Pak Eko. Saya bukan berkampanye tapi memberikan informasi dan juga mengingatkan di pandangan kita, jangan kedua kali dan ketiga kali kita jatuh di lubang yang sama. Ya kalau Anies nggak ada DP-nya, perjuangan murni, kita akan merubah kehidupan ke depan. Kalau Prabowo kemarin kita nyari duit, tapi ya ternyata duitnya kita ambil, dia memenangkan, dia mau kalah sama doa amat dah. Tapi kalau Anies harus menang dan kita perjuangkan. Kenapa saya katakan demikian? Bukan karena saya lagi dekatnya dengan Pak Anies, akan tetapi memang perjuangan kita buat hari ini saja mau deklarasi, ini juga sulit, banyak kerintangan. Tadi saya sekedar datang sebentar, lalu ke tempat manasik, saya uber waktu kemari. Alhamdulillah bisa keburu juga, walaupun ntar saya harus balik lagi. Kita sandingkan ke depan Anies ini dengan tokoh NU. Walaupun bagaimana tetap kita harus dampingi. Ini alasan saya ke depan kenapa demikian. Sebab jangan sampai nanti banyak-banyak kepentingan-kepentingan yang lain yang masuk sehingga akhirnya fitrah daripada NU itu sendiri itu hilang. Walaupun saya bukan aktivis di NU, tapi kita bagian dari yang mengamaliakan NU. Tetap walaupun bagaimana, apakah itu struktural, apakah kultural, ini yang harus kita rawat dan kita jaga. Tantangan kita ke depan udah banyak warna, apalagi ada mazhab Bung Karno. Al-Zaitun kan, dia mazhabnya mazhab Bung Karno. Nah cuma kenapa emang pemerintah ngerawat yang demikian? Itu sengaja dijadikan modal. Bahkan Muldoko terang-terangan bicara bersyukur, terima kasih ada Zaitun, ya karena dirawat. Nah ini yang harus kita jawab tantangan depan. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, sebagai bakti kita ke depan kepada publik, kepada masyarakat, apa yang menjadi pesan Syekhul Al-Kiram, mudah-mudahan kita semua bisa pegang di akhir hayat kita. Itu yang kita pesankan. Apapun sekecil apapun kita berbuat, insya Allah ada manfaat. Gak usah kita nungguin yang besar, gak usah kita nunggu yang sebagaimana apapun, kayak macam Al-Karimiyah atau yang lainnya. Ya itu mah udah tulisan emang orang semua juga. Dan di pondok bagaimana juga ada yang di pondok modern aja kayak ustadz mau sekolah aja pakai wudhu. Ya ternyata yang bandel-bandel pada jadi kiai. Kejaman saya, kan termasuk orang bandel-bandel banget. Dia tukang nonton. Kejaman sama tukang ayam-ayam. Yang udah tulisan susah. Emang udah tulisannya begitu, kita mau bilang apa? Ada yang bener banget di pondok. Lu di pondok udah kayak ustadz, mustahil aja kalah sama dia. Mau masuk kelas aja pakai wudhu baca doa. Ada teman saya itu, nggak saya sebutkan namanya. Pokoknya udah ustadz banget dah. Sampai yang namanya mau tidur aja baca doa. Ya gilirannya mengerti tulisan, kalau kita makan mau tidur bercanda dulu, kadang-kadang gegaras dulu, kadang-kadang nyuruh Bang Sarpin dulu beli nasi goreng. Dulu kita begitu. Ya tapi alhamdulillah karena Allah udah tulis, tulisan ini kan takdir nggak bisa hilang. Ya kayak takdirnya ya kita harus melewati dua wanita. Tiga ya? Yang dia lewati dua apa tiga? Dua. Oh ya makanya yang dilewati, duanya yang ketiga. Ketahuan. Oh alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita tanya ilmunya sama dia apa kayak begitu. Susah banget kan. Kita mau dua mau tiga yang ada pakai umpet-umpetan, maka udah mah gampang, orang dia suruh mati. Ya Allah ada aja habis teleponan pagi ini meninggal, itu hebat banget. Luar biasa. Nah jadi saya kembali itu, demikianlah apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi kita jangan masa dulu dengan kehidupan bangsa dan negara kita. Sekarang tantangan kita ke depan ini berat.
Reformasi yang kita hadapi sekarang ini makin acak-acakan, kita ya Allah ngeri sedap. Bayangkan kalau kesesatan dirawat oleh negara, di backup oleh negara, dibantu oleh pemerintah, bahkan didanai oleh pemerintah. Secara tidak langsung yang kita pikirkan ke depan, generasi anak-anak kita mau jadi apa? Kita kan udah pada tua, sebentar lagi juga udah pada gilafah. Yang kita pikirin, kita harus punya muasarah ke depan. Nggak usah kita berpikir muluk-muluk tinggi-tinggi, minimal apa yang Allah bilang kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena apapun dan bagaimanapun kita harus bisa mewariskan sesuatu yang positif, membuat sejarah yang kelak nanti kita akan dibaca oleh keluarga kita, anak kita, cucu kita, generasi kita. Semuanya tanpa ada perbedaan. Nah mudah-mudahan dari silaturahmi ini insya Allah mudah-mudahan menjadi barokah. Allah berikan taufik dan hidayah, dan semoga pula Allah berikan keselamatan kita dari dunia dan akhirat. Karena azan sudah berkumandang, kita tutup dengan baca doa Al-Fatihah. Wafwan ya Rahman, wafwan ya Rahim, Allahumma bihaqqil Fatih bisil Fatih karamatil Fatihah. Allahumma man alaina bisyifa'il ma'rifah wa hablana tasihal mu'amalah fima baina wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkul alaika wa husna talibik wa amnan bi kulli ma yuqarribuna ilaika sulfa ya arhamar rahimin. Da'wahum ya subhanallah wa tahiyatun ya salam wa akhiru ta'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Hadanallah wa yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.